Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Segli Handiani, NPM 30619240004, mata kuliah Biologi Lingkungan, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen, dan siklus oksigen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Terlebih dahulu, kita harus mengenal apa itu siklus air. Siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Dalam konteks yang luas, ilmu meteorologi dan oseanografi menggambarkan bagian dari rangkaian proses fisik global yang melibatkan air. Tahapan siklus air. Siklus air diawali dengan pergerakan matahari. Sinar matahari menghangatkan permukaan air laut ataupun permukaan air lainnya, menyebabkan air menguap dan es menyublim, perubahan menjadi gas. Proses yang dipengaruhi oleh matahari secara tidak langsung memindahkan air ke atmosfer sehingga terkumpul, membentuk gumpalan awan, dan jatuh sebagai presipitasi, hujan dan salju. Saat air hujan mencapai bumi, ada beberapa hal yang terjadi, yaitu menguap kembali, mengalir di atas permukaan, atau meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi terus berlanjut secara terus-menerus dengan beberapa tahapan, antara lain evaporasi atau transpirasi. Siklus air diawali dengan evaporasi, air yang ada di laut, daratan, sungai, tanaman, dan sebagainya menguap ke atmosfer dan menjadi awan karena menerima energi panas dari matahari. Air berpindah dari hidrosfer ke atmosfer. Yang kedua, kondensasi. Proses di mana uap air di atmosfer berubah menjadi bentuk dari cair. Kondensasi di awan dapat muncul sebagai awan atau embun. Yang ketiga, presipitasi. Hasil ketika partikel kecil kondensasi mengembang menjadi besar melalui penggabungan untuk menopang udara yang naik. Curah hujan dapat dalam bentuk hujan es atau salju. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan udara sehingga jatuh hujan, salju, atau hujan es. Yang keempat, ada konup, terjadi ketika curah hujan berlebihan dan tanah tidak lagi menyerap air. Sungai dan danau merupakan hasil konup. Jika konup mengalir ke danau tanpa saluran keluar untuk mengalir keluar dari danau, maka penguapan merupakan cara air kembali ke atmosfer. Yang kelima, infiltrasi atau perkolasi ke dalam tanah. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air yang dapat bergerak secara vertikal atau horizontal ke bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Air permukaan, air bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau. Makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Aliran permukaan tanah dapat dilihat biasanya pada daerah urban. Sungai-sungai bergabung satu sama lain dan membentuk sungai utama yang membawa seluruh air ke permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju laut. Air permukaan, baik yang mengalir maupun yang tergenang, danau, waduk, dan rawa, sebagian air bawah permukaan akan terkumpul dan mengalir membentuk sungai dan berakhir ke laut. Proses perjalanan air di daratan itu terjadi dalam komponen siklus hidrologi yang membentuk sistem daerah aliran sungai atau DAC. Jumlah air di bumi secara keseluruhan relatif tetap. Yang berubah adalah wujud dan tempatnya. Tempat terjadinya evaporasi terbesar adalah
adalah di permukaan laut. Karena proses ini terjadi secara terus-menerus dan bersifat siklik, maka proses ini dikenal sebagai siklus atau daur air. Siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, dan hidrosfer dan atmosfer, yang bisa menjadi siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Tahapan siklus karbon. Yang pertama, ketika matahari bersinar, tumbuhan melakukan fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Yang kedua, pada permukaan laut Kara Kutub, air laut menjadi lebih dingin dan CO2 akan lebih mudah larut. Selanjutnya, CO2 yang larut tersebut akan terbawa oleh sirkulasi termohalin yang membawa massa air di permukaan yang lebih berat ke dalam laut atau interior laut. Yang ketiga, di laut bagian atas, pada daerah dengan produktivitas yang tinggi, organisme membentuk jaringan yang mengandung karbon. Yang keempat, pelapukan batuan silikat. Tidak seperti dua proses sebelumnya, proses ini tidak memindahkan karbon ke dalam reservoir yang siap untuk kembali ke atmosfer. Pelapukan batuan karbonat tidak memiliki efek neto terhadap CO2 karena ion bikarbonat yang terbentuk terbawa ke laut, di mana selanjutnya dipakai untuk membuat karbonat laut dengan reaksi yang sebaliknya. Siklus nitrogen adalah suatu proses perubahan senyawa yang mengandung unsur nitrogen yang kemudian berubah menjadi berbagai macam bentuk kimiawi lain. Perubahan tersebut dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. 1. Proses fiksasi nitrogen adalah proses perubahan nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. Bakteri yang berperan dalam proses ini adalah bakteri pada akar tanaman polongan melalui fiksasi biologis. Bakteri tersebut antara lain seperti Rhizobium dan penggunaan enzim nitrogenesis Cyanobacteria yang dilibatkan untuk mengubah gas nitrogen menjadi amonia. Yang kedua adalah proses nitrifikasi. Adalah proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen menjadi amonium, kemudian nitrit, dan diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. Degradasi amonia yang menjadi nitrit dikenal dengan nitrifikasi. Proses tersebut merupakan hal penting dalam siklus unsur hara tanah. Prosesnya dilakukan oleh bakteri autotrof dan bakteri amonia pengoksidasi seperti B. proteobakteri dan gamma proteobacteria, dan bakteri amonia oksidasi dari genere Nitrosimonas serta Nitrosoboccus. 3. Proses amonifikasi. Tahapan siklus nitrogen di mana sisa-sisa tanaman serta limbah terurai oleh organisme kemudian menghasilkan amonia. Mikroorganisme dalam tanah akan mengurai bahan organik yang mati untuk dijadikan energi dan menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk sampingan. Dan yang keempat, proses denitrifikasi ialah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen inert dalam siklus nitrogen. Denitrifikasi dilakukan oleh bakteri Pseudomonas dan Chloritidium pada kondisi anaerob. Selama proses respirasi, bakteri akan menggunakan nitrat sebagai akseptor elektron. Bakteri yang mampu bertahan pada kondisi aerob adalah bakteri jenis anaerob fakultatif. Siklus oksigen. Secara singkat, tahapannya sebagai berikut. 1. Proses fotosintesis. Tumbuhan dan alga menyerap karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan oksigen atau O2 yang dilepaskan ke atmosfer. Kedua,
Kemudian oksigen O2 dihirup oleh manusia dan hewan melalui respirasi atau proses pernapasan. 3. Oksigen yang digunakan oleh manusia dan hewan sebagai bahan bakar dari segi makanan dalam proses metabolisme tubuh. 4. Metabolisme manusia dan hewan menghasilkan karbon dioksida CO2 yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. 5. Kegiatan industri juga memanfaatkan oksigen tersedia dan membuang karbon dioksida CO2 ke atmosfer sebagai limbah industri. 6. Senyawa hasil respirasi manusia hidup dan pembakaran industri adalah karbon dioksida CO2 dan air H2O. Kedua senyawa ini kemudian digunakan kembali oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Dan yang terakhir, 7. Kemudian proses berlanjut dimulai dari proses pertama. Tahapan tersebut berulang secara terus-menerus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.